Mari Pak. Iya kan kemarin analisisnya gimana? Oh enggak, masih kami kerjakan. Oh gitu ya. Mbak kalau kita kerja di kafe ada gimana? Sama aja nanti bapak yang bayarin makan. Nggak usah Pak, nggak apa-apa, ayo. Bapak ngerepotin. Aduh nggak apa-apa, apa? Enggak, yuk. Yuk. Nah, barusan telah kita saksikan contoh budaya Ewoh Pakewoh dalam masyarakat Jawa. Nah, apa itu budaya Ewoh Pakewoh? Ewoh Pakewoh adalah budaya menghormati atau budaya sungkan, atau secara bahasa Pakewoh berarti tidak enak dalam bahasa Jawa, begitu. Nah, bagaimana sejarahnya Ewoh Pakewoh ini muncul dalam budaya Jawa? Ewoh Pakewoh ini sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Jawa sejak zaman kerajaan pada zaman dahulu kala. Jadi, budaya Ewoh Pakewoh atau saling menghormati itu muncul dengan tujuan utama untuk menghindari konflik antara yang lebih muda dengan yang lebih tua, atau dengan antara mereka yang tidak memiliki jabatan atau mereka yang memiliki jabatan tinggi dalam masyarakat. Jadi tujuan utamanya adalah untuk merawat kerukunan dan juga mencegah adanya konflik, begitu. Seiring perkembangan waktu, Ewoh Pakewoh mulai mengakar dalam masyarakat Jawa dan dikenali sebagai sebuah tata krama atau norma kesopanan yang berlaku pada masyarakat Jawa. Gitu. Pada zaman sekarang, kita biasa melihat Ewoh Pakewoh dalam interaksi antara masyarakat Jawa dari yang tua ke yang muda, atau sebaliknya. Ketika yang muda ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah saudaranya yang lebih tua, dan ketika mereka ditawari atau menerima sesuatu dari saudara yang mereka lebih tua tersebut, mereka akan merasa sungkan atau akan menolak hadiah tersebut sebagai bentuk kehormatan atau bentuk sopan santun. Itulah budaya Ewoh Pakewoh. Nah, bagaimana persisnya budaya Ewoh Pakewoh tersebut berkembang di masa modern? Mari kita kulik. Oke, lanjut. Kita akan membahas sedikit di bagian referensi yang sudah kami dapatkan di kelompok, yaitu kita mengambil salah satu jurnal dengan judul bahwasanya dinamika budaya Ewoh Pakewoh tersebut sangat berpengaruh terhadap mental masyarakat orang Jawa. Nah, di dalam penelitian tersebut disebutkan bahwasanya dampak yang terjadi ketika orang terlalu mengadopsi budaya Ewoh Pakewoh itu akan berpengaruh pada kondisi kognitif, afektif, asertif, perilaku, dan juga sosial dari perilaku masyarakat orang Jawa tersebut. Kita ambil contoh di salah satu aspek kognitif. Nah, secara tidak langsung masyarakat orang Jawa itu akan tidak memiliki kebebasan berekspresif yang masif, dan juga dia tidak berani untuk menyampaikan pendapat secara kritis karena terhalang oleh budaya Ewoh Pakewoh tersebut. Karena apa? Karena dia merasa sungkan untuk menyampaikan pendapat, karena dia merasa sungkan untuk speak up, tidak mau menyampaikan pendapatnya karena takut salah, ataupun sungkan dengan senior, mungkin dengan temannya, ataupun dengan yang lebih tua tersebut. Nah, itu akan menyebabkan masyarakat atau orang yang mengadopsi budaya Ewoh Pakewoh tersebut merasa tidak memiliki kekuatan atau power, dan juga menghambat kualitas mereka dalam penyampaian ide-ide yang inovatif, kolaboratif dalam kelompok kerja misalnya, seperti itu. Nah, meskipun budaya Pakewoh sangat mempengaruhi, tetapi ada kalanya bahwasanya budaya Pakewoh tersebut menurut masyarakat Jawa itu menciptakan kondisi yang harmonis, tetapi itu tidak bersifat jujur dan terbuka, seperti itu. Kita ambil salah satu contoh lagi di aspek efektif. Nah, di aspek afektif, masyarakat yang mengadopsi budaya Ewoh Pakewoh itu akan berusaha untuk menyenangkan orang lain, untuk melaksanakan perintah orang lain supaya kebutuhan yang ada di masyarakat, kebutuhan dari lingkungan sekitarnya itu terpenuhi, tetapi keadaan mereka terkekang, tidak enak, dan tidak mendapatkan situasi yang selayaknya yang mereka dapatkan, seperti itu. Karena mereka terus dituntut oleh kondisi lingkungan sekitar. Nah, itu akan menyebabkan mereka semakin meningkatkan stres dan juga kecemasan sosial, seperti itu. Karena mereka tidak mau mendahulukan
kondisi mereka daripada kondisi orang lain seperti itu. Dan salah satu peran penting dalam status sosial ini juga memainkan peran penting di dalam budaya empati, karena status sosial mungkin antara tua dan juga yang muda, yang kaya dengan miskin, ini juga mempengaruhi budaya empati tersebut semakin dikekang, semakin erat seperti itu. Karena oleh dari itu mungkin dari masyarakat Jawa yang mengadopsi OKPO mungkin bisa untuk diminimalisir hingga sejak dini kemudian seperti itu. Nah, salah satu aspek yang paling berdampak dalam budaya OKPO terhadap seseorang itu adalah aspek sosialnya. Nah, di sini kita melihat bahwa budaya OKPO ini akan menimbulkan suatu konformitas sosial. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, di dalam individu, jika itu dilakukan secara terpaksa, itu akan menimbulkan suatu perasaan membohongi diri sendiri dan juga suatu rasa interaksi yang tidak efektif begitu. Karena jika hal ini selalu terjadi, itu akan memunculkan masalah besar, dari masalah kecil hingga menjadi masalah besar karena sering terjadi gitu. Dan kesimpulan dari penelitian jurnal yang kami dapatkan ini adalah bahwa budaya OKPO ini merupakan suatu budaya normatif, budaya standar yang dimiliki oleh masyarakat suku Jawa. Nah, di sini memiliki dampak terhadap fungsi kognitif, afektif, dan juga sosial seseorang. Nah, di sini jika kita melihat dari penelitian yang kami dapatkan, yang kami baca di jurnal ini, bahwa aspek-aspek yang terdampak ini memiliki dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas subjektif individu, kualitas hidup, dan juga pengembangan karir individu, karena mereka merasa tidak enak kalau untuk menolak suatu tawaran dari seseorang lebih memiliki kuasa yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kita lanjut ke apakah budaya EWU masih relevan bahkan di zaman modern sekarang. Seperti yang kita tahu, EWU adalah rasa sungkan atau nggak enakan, terutama pada yang lebih tua atau yang lebih tinggi dari kita. Budaya ini juga memiliki nilai baik, salah satunya yaitu menjaga sopan santun kita. Rasa EWU ini malah bisa menjadi hambatan untuk kita karena kita terlalu terpaksa untuk melakukan permintaan tolong dari atasan kita. Nah, kenapa bisa serba salah atau bisa jadi hambatan untuk kita? Karena misal kita di lingkungan kampus ada tugas banyak menumpuk gitu, terus ada tiba-tiba senior minta tolong ke kita. Nah, dalam berat hati sebenarnya kita itu mau menolak permintaan tolong tersebut. Karena kita tidak mau menolak atau sungkan, maka kita mengiyakan permintaan tolong tersebut. Tapi kita padahal tahu itu akan bikin menjadi kewalahan. Jadi kalau kita nolak atau takut dianggap tidak sopan, tapi kalau kita terima bisa kita merasa terpaksa atau bisa bingung sendiri. Nah, secara keseluruhan EWU masih relevan tapi harus dimaknai ulang. Kita bisa tetap menghormati orang lain tanpa menghilangkan suara kita sendiri. Baik, jadi kesimpulan dari analisis yang kami dapatkan dari EWU ini adalah dari sisi positifnya, orang yang lebih muda akan lebih aware tentang tata krama dan juga sopan santun pada orang yang lebih tua. Sedangkan negatifnya, yang pertama adalah dari sisi negatif EWU ini, seringkali orang yang lebih muda akan mengalami stres karena dia diharuskan untuk mengikuti atau manut kepada orang yang lebih tua, dan juga selain itu juga akan mengurangi sisi dari kreativitas dari orang yang lebih muda karena harus manut dengan orang yang lebih tua. Sekian dari kami, terima kasih. Matur nuwun sampun mirsani video niki nggih. Sedang cepat dicolong tonggo. Masuk. Kami boten tepat nyuwun pangapura nggih. Bye.